Kita bukan bicara pas book building ya, tapi kita bicara mengenai setelah listing. Kok nggak pernah sih diomongin? Nah, jadi satu hal yang kita perlu tahu di sini adalah bahwa ketika harga saham di IPO tersebut itu biasanya selalu di harga yang mahal. Nggak ada company, nggak ada pemilik yang mau meng-IPO-kan perusahaannya di harga yang murah. Itu kelihatannya nggak mungkin ya. Itu nggak mungkin. Jadi kalau kita bicara mengenai IPO itu sama kayak teman-teman lagi beli rumah ke developer properti. Contohnya misalnya Emiten ya, kayak di BSDE, SMRA, DILD, APLN, segala macam. Teman-teman ketika bicara membeli rumah dari developer dengan spek yang sama, dengan spek luas tanah yang sama, luas bangunan yang sama, maka pada dasarnya harga mereka yang mereka jual pasti akan lebih tinggi, relatif lebih tinggi daripada harga di area yang sudah established, yang sudah ada, seperti itu. Jadi misalnya, contohnya gini, beli rumah baru ke developer biasanya akan lebih mahal daripada kalau beli rumah secondary yang nggak kalah bagusnya, kurang lebih seperti itu. Jadi itulah kenapa pada dasarnya di IPO itu sebenarnya secara harga itu kadang somehow itu udah di harga mahal di sana. Tapi balik lagi, bukan berarti nggak bisa tumbuh gitu. Misalnya ternyata bisnisnya begitu growing, ada aset baru yang masuk, misalnya ada bisnis baru yang berkembang, dan akhirnya apa? Akhirnya membuat valuasi yang tadinya mahal jadi biasa-biasa aja. Atau yang tadinya mahal jadi murah. Nah, dia nggak akan tiba-tiba murah, tapi dia akan terus naik menjadi semakin mahal, dan ketika ada di laporan keuangan, di public expose, nah barulah terlihat bahwa ada sesuatu pengembangan yang luar biasa yang membuat yang tadinya mahal itu jadi wajar di sana. Jadi nggak mungkin sebuah perusahaan mahal dibikin jadi murah dulu, kinerja jadi bagus, baru dia naik lagi. Kelihatannya nggak mungkin. Orang pasti udah tahu bahwa ini akan bagus, ini akan lebih bagus, dan lain sebagainya. Maka mereka akan mengejar membeli di harga sekarang yang terlihat mahal untuk bisa naik lebih tinggi lagi. Tapi balik lagi ya, company-nya harus company yang jelas, bukan company yang bodong di sana. Nah, teman-teman, di hari ini kita akan bahas mengenai saham IPO mana sih yang potensial. Saham IPO yang potensial tuh yang kayak gimana, teman-teman? Yang kayak gimana? Nah, jadi kita di sini akan bicara bukan mengenai laporan keuangan, bukan mengenai book building, teman-teman dapatnya berapa dan lain sebagainya macamnya. Bukan di sana. Tapi kalau dari sisi kami di Galeri Saham, saya pribadi juga melihat banyak sekali aktivitas IPO yang berlangsung. Bahkan kalau saya dari tahun 2004 ya, dari tahun 2004 sampai sekarang. Nah, jadi biasanya ada dua karakter saham-saham baru IPO yang potensial. Maksudnya apa? Yang berakhir bagus, teman-teman. Yang berakhir bagus. Berakhir bagusnya bukan cuma sehari dua hari naik lalu ARB, bukan. Berakhir bagusnya bukan hari pertama naik semua bisa jualan lalu turun lagi. Enggak. Bukan kayak gitu, teman-teman. Tapi berakhir bagus di sini adalah saham ini masih bisa disimpan agak lama dan nilainya tuh bisa naik 50% gitu loh. Bisa naik 100% dan lain sebagainya macamnya. Ada dua tipenya. Ada satu, ini biasanya satu IPO yang karakter pertama ini adalah saham IPO yang kita nggak bisa dapetin. Jadi kita book building nggak dapet gitu loh. Jadi pas IPO tuh nggak dapet gitu loh. Kalaupun dapet kecil banget. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti WIRG atau seperti ADMR, ya kan? Nah, kalau saham-saham seperti WIRG, ADMR, teman-teman bisa lihat seperti ini. Ini contoh pertama ya, WIRG. Nah, kelihatan nih di sini nih. Kok lambat sekali trading view-nya? Oke. Saya ganti. Saya pakai nah, dimasukin yang ini. Yang aplikasi lebih cepat. Oke, ini contohnya di WIRG. Nah, jadi ketika IPO, teman-teman, dia naik terus nih. Nih, ini WIRG ya. Dia naik terus. Kalau saham seperti ini saham bagus, tapi kita kecil kemungkinan punya, gitu loh. Naiknya sampai berapa? Naiknya sampai 600%. 600%. Ini contoh saham yang bagus, tapi kecil kemungkinan kita
punya dari bawah, apalagi gitu ya. Apalagi contohnya ADMR gitu. ADMR juga sama, ketika IPO dia naik terus teman-teman. Jangan lihat yang ininya, tapi lihat yang di sininya. Oke. Nih. Oke. Dia setelah IPO dia naik terus. Nah, ketika naik terus ini, pada dasarnya kita kecil untuk bisa punya, apalagi dalam jumlah banyak. Ini 900% loh. 900% lebih dahsyat dari WIRG. Jadi sejelek-jeleknya ADMR sekarang, ya pada dasarnya ini tetap jauh lebih tinggi daripada dulu IPO di bawah ini. Gitu ya teman-teman ya. Udah kebayang ya. Lalu apalagi dulu sempat ada pas lagi pandemi, DCII. Contohnya seperti itu. DCII. Nah ini juga sama. DCII juga sama. Dari sejak IPO dia langsung terbang, istilahnya dia langsung terbang itu kurang lebih ya sampai sini nih. 2000%, lebih dahsyat lagi nih. 2667%. Lebih dahsyat lagi. Kita nggak bicara sampai di sini, tapi fase awal dulu. Oke? Nah, dari yang saya share pertama di sini adalah ini adalah saham-saham IPO yang bagus kategori 1. Kategori 1 adalah kategori di mana saham tersebut kemungkinannya kecil kita bisa beli di harga rendah atau kita bisa dapat di harga rendah dan kita masih simpan terus-menerus. Kenapa? Karena kalau teman-teman udah melihat harga saham naiknya udah sampai 200%, siapa sih yang berani untuk beli dan simpan lagi? Nggak akan. Anda pun kalau masuk pasti akan scalping. Kan gitu. Akan scalping, akan beli, nanti udah naik berapa jual, beli naik berapa jual. Nggak akan dapat tuh 2000% di DCII, 600% di ADMR, kayak gitu ya, 900% di 600% di WRG atau 900% di ADMR, itu nggak mungkin gitu loh. Nah, jadi saham IPO yang potensial tuh yang pertama adalah yang memang kita nggak dapat barang di sana. Dan dia selalu arah. Ujung-ujungnya apa sih teman-teman? Teman-teman kalau ngejar saham arah atau dapat, mungkin itu biasa turun lagi. Tapi kalau arah nggak ada dapat barang ya, barang nggak dapat, bidnya tebel terus gitu ya, ya dia pasti akan naik terus. Artinya apa? Kecil dong kemungkinan kita punya, gitu loh. Kecil kemungkinan kita punya. Nah itu yang golongan 1. Saham yang memang dari IPO sudah naik, yang memang kita nggak mungkin dapat barangnya, kecil dapat barangnya. Oke? Nah, golongan 2 apa? Saham IPO yang bagus. Saham IPO yang bagus, yang potensial, oke? Kita nggak bilang bagus ya. Saya bilang mungkin potensial. Potensial bahwa saya bisa beli di market yang harganya belum naik-naik banget, tapi dia punya potensi untuk rally panjang. Oke? Nah, saham IPO yang potensial itu yang kayak gimana sih? Yang tadi yang pertama adalah golongan 1 tadi, seperti contoh WIRG, ADMR. Golongan 2 adalah saham-saham IPO yang ketika IPO dia terkoreksi. Itu menarik teman-teman. Oke? Catat ya. Saham IPO yang setelah IPO, setelah listing di bursa, dia mungkin naik sebentar, tapi akhirnya lebih banyak koreksi ke bawah. Okay. Nah, koreksi ke bawah, saya rasa hampir semua saham IPO, 90% kayak gitu. Turun ke bawah. Kecuali saham IPO yang company-nya, yang saham-saham gorengan, beda lah ya, beda gitu ya. Tapi intinya adalah, dia terkoreksi ke bawah. Tapi yang perlu diperhatikan, teman-teman perhatikan adalah, setelah terjadi koreksi, dia bisa rebound, dan sideways. Ingat, itu kuncinya tuh. Turun, rebound, sideways. Gitu ya, turun, rebound, sideways. Kebalik ya, kalau di Instagram tuh turun, rebound, sideways. Teman perhatikan gitu ya, turun, rebound, sideways. Nah, contohnya seperti apa? Saya mau coba ajak teman-teman untuk melihat beberapa contoh ini IPO tahun lalu ya. Bisa dilihat di Enak. Oke? Kita nggak bahas fundamental ya teman-teman ya. Kita sama sekali nggak bahas fundamental. Kita bahas karakteristik saham setelah IPO, setelah listing. Nih, kelihatan kan? Biasanya gimana? Biasanya dia naik dulu, lalu langsung ada yang jual gitu kan. Turun seperti ini. Dan ya, turun, dia mulai naik, dia mulai sideways. Ini kuncinya teman-teman. Turun, naik,
sideways. Ini pola. Ini pola. Nah, nanti teman-teman tinggal perhatikan. Nah, ini memang membutuhkan apa? Membutuhkan analisa lebih sedikit mendalam. Kita perlu mengetahui di mana resistennya dan di mana supportnya. Kalau di Profit Trader Module ada garis biru dan garis merah ini. Oke. Tapi kalau teman-teman yang tidak pakai Profit Trader Module Galeri Saham, tentu bisa lihat tadinya resistnya di sini. Oke, supportnya di sini. Lebar kan? Nih, kayak gini ya. Lebar teman-teman nih. Ini lebar. Tadinya lebar-lebar nih jaraknya nih. Nah, sekarang jadi rapet. Ini kuncinya teman-teman. Ini saya bisa bilang ini somehow ini pola. Ini pola. Dulu seperti ini. Oke, dulu seperti ini. Sekarang jadi rapet. Nah, biasanya kalau udah rapet yang kita tunggu adalah dia harus bisa break resistennya. Resistennya berapa ini? 830 sampai 825. Dia kalau bisa menembus resistennya dan bisa terus bertahan di atas support berapa nih? 770. Biasanya potensinya adalah rally. Nanti saya kasih contoh beberapa saham lainnya. Kelihatan nggak teman-teman? Biasa rally. Jadi, rally-nya bagus nggak? Ya, tetap bagus. Tetap bisa berapa nih? 100%. Oke? Kita nggak bisa expect saham punya saham seperti apa? Seperti contohnya tadi ADMR, DCI, segala macam. Kenapa? Karena dari awal memang nggak ada yang punya barangnya. Gitu loh. Tapi kalau IPO yang seperti ini sudah mulai agak tersebar ke market. Gitu teman-teman. Ini udah agak tersebar di market. Jadi kita bisa tetap mengikuti tren naiknya. Nanti kunci tren naik adalah ikutilah saham, simpan terus sahamnya yang selalu berada di atas garis merah. Seperti anak tangga ini. Tembus, jual. Nah, tapi kan sayang cuma 100%. Come on. 100% di sini Anda mungkin bisa pakai uang gede. Berbeda dengan teman-teman yang mencoba-coba beli 100 di saham ini. ADMR misalnya di sini. Ketika harga sudah naik dari 120 sampai ke sini deh, 300, udah naik 130%. Apa iya berani all in? Enggak dong. Jadi beda sama enak. Kayak gitu ya. Sama enak. Ingat selalu koreksi rebound sideways. Itu kuncinya. Oke, ada lagi nih IPO tahun lalu nih. Jadi nanti teman-teman mau beli seberapa banyak, seberapa sedikit, ya sesuaikanlah dengan bid offer, oke? Dengan bid offer. Jadi di sini saya nggak bicara mengenai bid offer, saya nggak bicara mengenai fundamental, tapi saya bicara mengenai pola, oke? Cebut, nah ini juga ada cebut nih. Ini kegiatan yang jarang kami lakukan nih, tapi ya ini menarik untuk kita kasih tahu. Cebut teman-teman. Ini nih, lihat nih. Hari pertama naik koreksi, dia mulai koreksi ke bawah. Intinya adalah dia harus koreksi, teman-teman. Kunci saham IPO yang memungkinkan kita untuk bisa beli, dia harus koreksi, rebound, flat. Kayak gitu ya. Koreksi, rebound, flat. Flat inilah moment of truth-nya. Gitu. Tentu bisa lihat di sini dari yang tadinya lebar, seperti ini jaraknya, sekarang jadi rapat nggak? Ya kan? Ini jadi rapat banget di sini. Jadi rapat. Nah, semakin rapat jarak resist ke support, high dan low, semakin pembeli dan penjual ngotot punya motif yang jelas dalam menjual, dalam membeli di sana. Oke?